Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kusniawati dengan nomor induk mahasiswa 877621335. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokjar Weiserdam. Saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan ada tabel pengamatan, penggaris, lensa cekung, lilin, centong untuk cermin cembung, dan kertas foto. Apa itu sifat cahaya? Cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata dan membantu kita melihat benda-benda di sekitar. Sumber cahaya ada yang alami seperti matahari dan ada yang buatan seperti lampu. Sifat cahaya yaitu perilaku cahaya waktu bertemu benda atau ruang. Dan ada beberapa sifat utama cahaya yang paling sering terjadi, yaitu 1. Merambat lurus, 2. Dapat dipantulkan, 3. Dapat dibiaskan, 4. Dapat diuraikan, 5. Merambat tanpa medium, 6. Kecepatannya paling cepat dalam ruang hampa sampai 300.000 km per detik, 7. Dualisme sifat. Dan inilah contoh percobaan saya tentang sifat cahaya. Dalam percobaan kali ini terdapat beberapa sifat cahaya yang dapat diamati secara langsung pada cermin datar. Nyala lilin memancarkan cahaya yang bergerak lurus ke segala arah, dan pada video terlihat bayangan nyala lilin tampak pada cermin. Dan ini menunjukkan bahwa cahaya dari lilin dipantulkan oleh permukaan cermin sehingga terbentuk bayangan. Dari percobaan pada video ini dapat dibuktikan bahwa terdapat 1. Cahaya merambat lurus, 2. Cahaya dapat dipantulkan oleh cermin, 3. Cahaya membentuk bayangan ketika terhalang benda. Selanjutnya dalam percobaan yang kedua adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan sifatnya menyebarkan berkas cahaya atau divergen. Pertama, letakkan cermin cembung di depan lilin, lalu amati bentuk bayangan yang muncul pada permukaan cermin. Hasilnya, bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi lebih kecil. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Begitupun menggunakan celah cahaya bahwa sifat dari cermin cembung adalah divergen atau menyebarkan cahaya. Dalam percobaan yang ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan sifat mengumpulkan berkas cahaya atau konvergen. Susun alat dengan meletakkan cermin cekung di depan lilin. Atur jarak lilin atau layar sampai terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa melihat bayangan langsung di dalam cermin dengan sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 5 cm. Saat lilin digeser agak mendekat pada titik fokus, bayangan tidak terlihat di dalam cermin melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 15 cm dan jarak bayangan 3 cm. Selanjutnya,
Kedua, ketika lilin digeser sangat jauh dari fokus, ukuran bayangan pada layar tampak mengalami perubahan menjadi semakin mengecil. Sifat bayangannya pada posisi ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jarak benda ada 20 cm dan jarak bayangan yaitu 2 cm. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan dengan karakteristik bayangan. Yang pertama yaitu pada cermin datar memenuhi hukum pemantulan di mana sudut datang, maya, tegak, dan besar. Kedua yaitu pada cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya sehingga bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Dan yang ketiga yaitu cermin cekung, di mana cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Sifat bayangannya sangat bergantung pada jarak fokus, bersifat maya, tegak, diperbesar saat dekat serta menjadi nyata, terbalik, diperkecil saat digeser sangat jauh hingga akhirnya bayangan mengabur dan hilang. Dengan demikian, ketiga jenis ini dapat diamati dengan jelas di arah pantulan dan sifat bayangan yang dihasilkan. Terima kasih.